Ini saya kasih tahu nih rahasianya sebenarnya. Wow. Apa ya? Mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Sama. What? Sama. What? Baik buat kalian yang lulus di SMA kali ini ya dan siap menjadi mahasiswa, saya ucapkan selamat. Tapi jangan bersedih kalau misalnya kalian gak lolos SBMPTN kemarin ya. Gak perlu sedih ya, gak sedih ya. Baik, masih banyak jalan menuju pendidikan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, di masa depan kamu yang lebih baik juga. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Kali ini saya menyapa para calon mahasiswa ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa tidak lolos SBMPTN atau seleksi-seleksi lain masuk perguruan tinggi negeri bukan merupakan satu akhir dari perjalanan Anda. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tetap semangat! Karena masih ada jalan lain. Kalau Anda tetap mau kuliah, melanjutkan pendidikan, tentu masih ada perguruan tinggi swasta yang tidak kalah berkualitasnya dengan perguruan tinggi negeri. Nah, ada beberapa pertimbangan nih. Yang pertama, kalau memang kamu suka banget sama kampusnya, kamu suka banget sama program studinya, jurusannya, terus kamu fanatik banget sama perguruan tinggi negeri itu, ya, kalau nggak kesana pokoknya nggak gitu. Saya pengen ada kesempatan lain, kesempatan berikutnya. Nah, kamu bisa mempertimbangkan namanya gap year. Ya, tidak langsung kuliah ya, tapi menunda dulu dengan membuat aktivitas-aktivitas atau melakukan aktivitas-aktivitas tetap pengembangan diri kamu ya. Jadi kamu 1 tahun ini kamu gak kuliah gitu maksudnya, tapi catatannya kamu harus melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Misalnya satu, kamu pingin misalnya ya, wah saya pengen kursus gitu, saya pengen kursus musik, saya pengen kursus tari, saya pengen memperkuat kemampuan analisis tertentu gitu ya, atau saya pengen kursus masak gitu misalnya, saya pengen kursus apa ya? Atau pengen jalan-jalan. Nah, jalan-jalan. Maksudnya, sebelum menempuh kuliah yang penuh banyak tugas dan tantangan, ya bisa juga Anda ngambil namanya break ya. Gap year itu adalah break ya, break dulu dari SMA sebelum menuju kuliah. Nah, itu Anda mau tempuh dengan katakanlah memuaskan diri Anda sendiri ya dulu dengan berjalan-jalan ya, mengeksplor lagi ya dunia ini yang begitu luas, mendapatkan pengalaman khusus gitu ya di bidang-bidang tertentu, silahkan aja. Namanya gap year. Nah, tapi konsekuensinya adalah Anda harus bersiap bahwa nanti teman-teman Anda yang mungkin saat ini keterima di PTN atau yang nggak keterima di PTN sekalipun, mungkin mereka menempuh jalan lain untuk kuliah di perguruan tinggi lain, misalnya perguruan tinggi swasta. Pikirkan baik-baik, diskusikan dengan keluarga soal gap year ini. Yang penting mental kamu siap gitu. Kalau ada teman-teman kamu yang sudah kuliah tapi kamu gap year, asalkan kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat, pengembangan diri kamu, dan juga tetap mempersiapkan diri untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri idaman kamu di tahun depan ya. Bukan berarti kamu terus enak-enak nih bilang ke keluarga kamu, wah saya mau gap year deh setahun, terus kamu nggak menyiapkan diri untuk pendidikan kamu di tahun depan. Nah, itu yang alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah kuliah di perguruan tinggi swasta ya. Kalau bisa kuliah nih ya. Jadi kamu perlu memilih ya beberapa perguruan tinggi swasta yang tentu bereputasi memiliki akreditasi.
ya A misalnya, atau yang unggul ya, yang sangat baik gitu ya. Nah, dari situ kamu lihat program studinya, jurusannya yang memang kamu suka. Tentu lebih baik lagi, saran saya adalah lihat akreditasi jurusan atau prodinya. Kalau kamu mau memang sama dengan prodi atau jurusan yang kamu idam-idamkan ketika SBMPTN, ya coba cari di perguruan tinggi swasta mana yang punya program studi atau jurusan itu. Nah, lihat akreditasinya. Kira-kira akreditasi yang unggul, yang bagus, yang sangat baik itu ya, kita nggak usah mikir terlalu berat. Itu kalau dia akreditasinya sudah unggul, udah sangat baik, ya, udah A begitu, ya, itu dosennya berkualitas, produktif juga, sistem-sistem pengajarannya, perkuliahannya oke, ya, yang mendukung perkuliahan ya, misalnya fasilitas, ruang kelas. Nah, jadi silahkan mencari ya salah satu perguruan tinggi yang menjadi idola kamu, yang bisa mengantarkan kamu untuk meraih mimpi-mimpi di masa depan. Nah, kalau kamu memilih yang kedua ini, saran saya lakukan yang terbaik juga ketika nanti kamu sudah diterima. Ya, kalaupun nih kamu suka banget sama prodi itu dan 1 tahun itu bagus, lanjutkan aja gitu. Jadi tidak ada lagi tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, bawah, mau pindah ke jurusan lain atau perguruan tinggi lain. Nah, karena pertimbangan banyak hal ya, waktu, resources, dana, dan lain-lain. Ya, tapi kalau misalnya kamu tetap pengen nggak Prof, pokoknya saya 1 tahun ini pokoknya kuliah ya, terus saya pengen mempersiapkan diri untuk nanti juga tahun depan saya ngulang lagi masuk ujian ke PTN, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, itu juga hak Anda. Yang penting bicarakan, diskusikan dengan orang tua Anda. Nah, kedua pilihan ini sama-sama memiliki konsekuensi ya. Yang pertama tadi gap year, jelas konsekuensinya, kamu harus siap mental juga, ya kan? Ada hal lain yang kamu dapat dengan tidak kuliah, gitu kan? Nah, tapi nggak usah terlalu pedulikan dengan orang-orang lain, teman-teman kamu yang memang udah duluan gitu. Belum tentu juga nanti lulusnya juga duluan mereka kan. Jadi udah gitu ya, jangan pikirkan mereka. Kamu harus memikirkan diri kamu sendiri untuk kebaikan kamu. Tapi saya yakin kamu diskusi dengan baik dengan orang tua, ya insya Allah ya, semoga orang tua kamu juga menyetujui itu. Yang penting untuk kebaikan. Yang kedua itu tadi konsekuensinya adalah kamu masuk swasta yang bereputasi bagus ya, akreditasinya bagus, tentu di situ juga kompetitif gitu ya. Kamu juga harus belajar dengan baik. Jangan terus ini kan swasta, aku seenaknya aja deh. Jangan kayak gitu juga. Karena ini saya kasih tahu nih rahasianya sebenarnya. Wow. Apa ya? Mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Akreditasi itu baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu sama. Artinya kalau ada satu jurusan di perguruan tinggi negeri berakreditasi A dan di perguruan tinggi swasta juga berakreditasi A, maka keduanya kualitasnya sama. What? Sama. What? Asumsinya apa? Atau artinya apa? Bahwa pengajaran ya, dari pendidikan, dosen-dosennya, fasilitas semua sama. Nah, ini penting sekali buat kalian kalau berpikir saya harus negeri. Enggak gitu ya. Bahkan beberapa universitas di luar sana, di luar negeri yang hebat-hebat juga bukan ya universitas yang di support oleh pemerintah ya kan. Artinya universitas swasta lah yang hebat-hebat di luar negeri, karena memang yang dikelola dengan lebih sangat profesional, ala korporasi, resourcesnya bagus gitu ya. Itu tadi yang harus menjadi perhatian kamu. Tapi hal lain, oke Prof, katakanlah akreditasinya bagus, tapi kan alma maternya beda kampusnya, satu PTN, satu PTS. Ya, silahkan. Kalau pertimbangannya memang itu, oke, saya alma mater yang penting saya negeri gitu ya. Walaupun akreditasinya katakanlah lebih jelek gitu, kurang lebih turun ya dibandingkan standarnya daripada prodi yang sama di perguruan tinggi swasta gitu kan, itu alma maternya bukan negeri gitu ya.
Oke, itu kembali lagi pilihan Anda. Ya. Karena apa? Menurut saya ini kata kuncinya, pendidikan tinggi itu hanya salah satu jalan ya. Salah satu jalan menuju Anda sukses di masa depan. Kesuksesan Anda tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan tinggi Anda saja. Ya kan? Nah, yang penting juga perguruan tinggi itu bisa memberikan peningkatan kompetensi seperti apa gitu. Pikirkan, mungkin ada alma mater yang bagus, alma mater yang namanya besar, hebat ya. Tetapi bukan berarti alma mater ya, mungkin perguruan tinggi swasta, tapi dia juga bisa mencetak ya, bisa mengantarkan kalian dengan mengenyam pendidikan-pendidikan yang bagus, berkualitas. Nah, itu ya, dicamkan. Pilih kalau gitu perguruan tinggi swasta yang secara akademik reputasinya bagus. Boleh akreditasi nasional maupun berbagai akreditasi ya atau rating ya, penilaian internasional. Misalnya ada QS, ada tes ya. Lihat di mana kampus-kampus di Indonesia atau di kota-kota kalian yang memiliki reputasi itu. Nah, tentu kalau perguruan tinggi swasta, pertimbangan misalnya ya kampus, jarak ya, keuangan bisa menjadi hal yang perlu diperhitungkan lebih jauh lagi. Nah, tentu ya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tentu kita perlu memberikan investasi yang luar biasa kepada diri kita. Saya yakin baik itu orang tua maupun jalur-jalur lain bisa membantu Anda sekalian untuk lebih sukses mengenyam pendidikan tinggi. Apa itu beasiswa ya? Oh iya, ingat ya, banyak video-video saya tentang beasiswa loh. Ya. Beasiswa dalam negeri, beasiswa dari kampusnya, beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari organisasi internasional, negara asing, banyak sekali ya. Oke, itu saja, dan saya ingin menyemangati kalian semua para lulusan SMA yang saat ini ya sedang dalam tahap mencari kampus, jangan sampai salah jalan. Ingat, pendidikan tinggi adalah pintu. Apabila Anda mampu mendevelop kompetensi Anda akan sukses. Tapi bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Semuanya tergantung Anda. Baik, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Semangat ya! Ya, yang baru wisuda SMA, saya tunggu di kampus-kampus terbaik. Mau masuk BINUS? Silahkan juga. Sampai ketemu. Terima kasih.